Selamat pagi, Kadongan. Terima kasih buat Inang Diakones Dr. Lemria. Congratulations ya, selamat. Ada 2 Lemria di sini. Satu Lemria Paribanku, satu Lemria Itoku. Itu. Mana dia? Udah di luar ya? Oke. Jadi ada mendampingi kami divisi 1 ada Inang Diakones Sarah. Di sebelah belakang ada Pendeta Erwin Siahan, Pendeta Tommy Lubis, dan satu lagi nanti akan bersama kita Frickson Sinaga, gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan permintaan adik-adik sekalian, nah mari kita serius memahami, belajar, sebab kalianlah pewaris kerajaan sorga. Sebentar lagi kami akan pensiun. Kalianlah semua yang mengemban tugas-tugas yang amat berat ini. Nah, oleh sebab itu perlu saudara mau mengisi bumi ini, perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau nanti kalian bisa lihat Jetun ini bisa sebagai sebuah contoh. Nah, mari kita sama-sama bergegas untuk mengisi, memelihara, membenahi, gitu ya. Jadi judulnya saya buat Diakoni Gereja, Ekologi dan Ketahanan Pangan, gitu ya. Diakoni Gereja, Ekologi dan Ketahanan Pangan. Nah ini. Oke, nanti ini akan saya berikan kepada adik-adik sekalian. Nah, mari kita diskusi atau secara serius, ya. Perhatikan cara serius, nanti akan saya berikan semuanya buat adik-adik sekalian. Nah, tapi sebelumnya kita mau brainstorming dulu. Apa yang Anda ketahui tentang alam bumi dan kondisi alam kita saat ini? 2. Apa yang Anda ketahui tentang ketahanan pangan kita saat ini? Dan apa harapan kita daripada pertemuan ini? Bisa ya? Bisa 2 menit? Coba tuliskan. Nanti kita diskusikan. Baik, yang saya ketahui kondisi alam saat ini sangat miris. Banyak sekali manusia yang merusak alam dan tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab atau tugas yang telah Tuhan berikan. Contohnya yang terdekat adalah TPL. Mereka banyak warga yang menangis karena tanahnya dipaksa diambil untuk ditanami pepohonan dan ditebangi oleh TPL. Begitulah seterusnya, sehingga banyak masyarakat yang bersedih dan alam pun ikut bersedih. Dan kita dapat merasakannya dari cuaca yang tidak stabil. Menurut saya ketahanan pangan saat ini masih tercukupi. Namun jika alam kita terus begini dirusak dan tidak dijaga, maka ketahanan pangan untuk kedepannya tidak akan tercukupi, bahkan kita akan kekurangan makanan. Harapan saya dari pertemuan kita ini, kami 27 mahasiswa Diakones dapat membawa masyarakat yang lain untuk menjaga alam kita ini, supaya mereka dapat melihat bagaimana alam kita ini yang diberikan Tuhan kepada kita itu begitu baik, namun kita merusaknya, supaya banyak masyarakat yang sadar akan alam kita yang sudah mulai menangis dan tidak baik lagi. Oleh sebab itu harapan kami supaya kami datang ke sini untuk mempelajari bagaimana menjaga alam dan peran HKBP, supaya kami mampu mengajak saudara-saudari kami menjaga lingkungan atau alam kita ini. Udah ini. Itu yang mau kita bicarakan. Udah siap sebenarnya. Kalian udah tahu. Pura-pura nggak tahu aja ya. Oke, Adong Sernari. Ya, silakan. Istilah King teh, Gorna. Riani Sianipar. Oh, ini Roy Sianipar. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, apa yang kami ketahui tentang alam dan kondisinya saat ini? Yang kami ketahui, kondisi bumi saat ini sedang sangat tidak baik-baik saja, terkhususnya tentang pengerusakan alam dan pengeksploitasian sumber daya alam yang sangat-sangat memprihatinkan. Terkhususnya yang telah dijelaskan teman saya tentang TPL dan bagaimana manusia dan masyarakat tidak sadar bahwa
yang mereka lakukan telah merusak alam dan banyak dari mereka yang membuang sampah sembarangan. Menurut mereka itulah hal yang kecil namun itu sangat berpengaruh untuk alam sekitar kita yang menjadi tempat kita hidup. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang ketahanan pangan? Dari pengerusakan alam yang kita lakukan itu sangat berimbas ke cuaca. Seperti yang terjadi baru-baru ini, cuaca sangat tidak menentu, kadang panas sampai 1 bulan, kadang kemarau sampai 1 bulan, kadang hujan sampai 1 bulan. Oleh karena itu, contoh nyatanya terjadi ketika di Siborong-Borong kemarin, panen gagal. Oleh karena itu, harga barang pun melonjak naik. Oleh karena itu pembelian masyarakat pun berkurang dan petani pun mengalami imbasnya karena panen mereka gagal dan omset mereka berkurang dan itulah. Dan harapan kami di pertemuan ini kami boleh memahami dan mendapatkan pengetahuan dari Amang terkhususnya supaya kami boleh lebih memahami apa sebenarnya yang terjadi di bumi kita saat ini dan bagaimana sikap kami untuk meningkatkan untuk menyikapi hal ini sehingga kami boleh menyebarkan dan mengedukasi saudara-saudara kami tentang pentingnya menjaga alam yang telah diberikan Tuhan untuk tempat kita tinggal. Terima kasih. Mantap. Nah, jadi soal teori kalian sudah paham. Nah, tinggal sekarang soal aks ya. Nah, makanya nanti 1 jam, 2 jam kita akan nanam pohon 1000 pohon. Baru kalian bisa pulang kalau itu. Oke, masih ada? Masih ada ya? 2 lagi lah ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ketahui tentang alam atau bumi pada saat ini bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Terbukti bahwa banyaknya penebangan liar, hutan yang dibakar sembarangan, dan banyaknya limbah pabrik yang dibuang sembarangan. Karena banyaknya penebangan dan kebakaran hutan ini menyebabkan kerusakan ekosistem bumi. Kadang manusia tidak sadar bahwa mereka tidak hanya merusak alam, tetapi juga merusak tempat tinggal hewan-hewan yang ada di hutan. Dan apa yang saya ketahui tentang ketahanan pangan pada saat ini, bahwa kondisi pangan saat ini memang masih cukup stabil. Tapi ketika manusia masih belum bisa menjaga alam, masih menebang pohon, bahkan membakar hutan atau membuang limbah sembarangan, bahkan berakibat fatal terhadap penanaman bahan pokok. Akibatnya mungkin akan terjadi kelaparan karena seperti yang kita ketahui, karena kondisi cuaca yang tidak baik ini banyak gagal panen, sehingga kalau gagal panen ini masih selalu terjadi, mungkin akan terjadi kelaparan karena gagalnya panen. Dan harapan saya dari pertemuan ini adalah kami dapat memahami bagaimana cara menjaga alam dengan baik dan dapat menyampaikannya kepada masyarakat agar dapat menjaga alam dengan baik dan bisa juga beraksi mulai dari diri sendiri. Oke, sama ya. Terima kasih. Udah ya? Atau ini 3 orang yang mewakili. Saya pikir kita setuju berpendapat yang sama dengan apa yang sudah diutarakan. Nggak usah lagi kita kur, karena kalian sudah kur. Jadi sebenarnya, nah saya ulang ya, nah yang pasti kalian sudah memahami yang mencipta langit dan bumi ini adalah Tuhan kita. Kejadian 1 sampai 2. Ya, jadi kejadian 1 sampai 2 mengulas soal penciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Dilihat ya, di kejadian 1 sampai 2 ini penciptaan yang teramat baik, kejadian 3 dirusak. Nah, kejadian 3 sampai Wahyu 21, lihat ya, sampai Wahyu 21 perjuangan kita untuk menghadirkan langit dan bumi yang baru. Lihat, jadi ini sekarang masih kita dalam anjang sana, pergulatan, perjuangan. Karena kejadian 3 tadi amburadul sudah karena dosa. Ya kan? Nah, Adam dan Hawa ditempatkan untuk mengolah. Dia nggak mampu. Nah, baru dihabisi. Wasa di pangakopar bue ni hau. Itu loh. Nah, baru perjuangan sampai ayat 21 menghadirkan langit dan bumi yang baru. Ini perjuangan kita ya. Nah, jadi sebelum kita sampai ke sana, kita bekali. Nah, sungguh Allah mencipta
Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1, Mazmur 8 juga ya. Nah, dan dia menciptakan semuanya teramat baik, tak catat satupun, Kejadian 1:31. Allah menciptakan sungguh teramat baik, tidak ada cacat satupun. Ini dia. Jadi ini Allah menciptakan seluruhnya, bumi dan segala isinya sungguh teramat baik, Porlak Eden. Nah, Porlak Eden ini di Bata. Ya. Nah, jadi tepat Maison, Kejadian 2 ayat 15, dalam bumi yang baru, dalam ciptaan yang baru yang Allah ciptakan sungguh teramat baik, Eden, dia tempatkan Adam dan Hawa untuk memelihara dan mengelola, memelihara dan merawat, mengelola ya. Jadi ini harus kita perhatikan coba ya, Kejadian 2:15. Sebenarnya penempatan Adam dan Hawa, ya kan, di Porla Eden, di bumi ini, di Taman Eden ini ialah untuk memelihara, dua kata, memelihara, merawat, mengelola. Itu. Nah, jadi lihat hidup komunitas saling tergantung, ya kan? Nah, ini dia bumi. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya strategi Allah luar biasa membangun sebuah komunitas bumi ini, komunitas yang saling menopang, menghidupi satu dengan yang lain. Jadi lihat ya. Sebenarnya kalau ada di sini musuh-musuh alami, gak perlu yang lain. Cukup mereka saling membantu, saling mendukung. Nah, itope bana ma di son ulok, kan? Adong meso bagudung, yalang ulok ma bagudungi. Jadi gak usah sebenarnya capek-capek untuk memburu bagudung. Ya kan? Jadi kalau petani kita sekarang capek-capek memburu bagudung, ya iya habisi ulok. Ada jaga ulok, kan? Ya habislah dia. Kan ini. Nah, jadi kalau petani kita capek-capek sekarang mamuro pidung, ya dia habisi sanggar. Karena opung kita najolo memburu pidung hanya cukup dengan sanggar. Dulu bang masa tua, tuh sanggar ma aporik. Sanggar. Jadi aporik bisa saja pergilah kalian sebab kalian sudah mempunyai tempat yang disediakan Tuhan. Dia mulai habisi sudi, kalau dia habisi sanggar juga nggak ada. Lihat ini filosofi kita juga dekat dengan Eden ini. Ya, nah jadi komunitas ini saling terbangun. Tahu lihat nih, so makan pohon itu pada bata pohon, hari papigahoni, pidung, nomor tonga-tonga langit, deke, papahanan, suasuanan, semuanya indah, indah sebagai di Eden, indah sebagai di Eden. Jadi komunitas yang saling menopang akan menyelamatkan bumi. Tahu nggak ini? Jadi kalau Adam dan Hawa merawat alam ini sungai ini dari 4 batang air. Jadi 4 batang sumber air keluar dari pohon. Apa itu? Gihon, Pison, Gihon. Itu dia. Jadi nggak usah payah-payah sebenarnya. Rawat pohon namanya hau. Putamu pegejakun hau. H-A-U. Hurang aek udan kan ima. Ini hurang aek udan. Atau kalau dipelihara haroroan ni aek udan gitu. Nah, jadi nggak sembarangan itu sebenarnya hau haroroan ni aek udan, dah mulai pas-pasi hurang aek udan. Gitu ya. Lihat tadi ketergantungan komunitas, dekomposer, petani kita juga semakin terbantu karena dekomposer, pepohonan dan segala macam. Itulah indahnya bumi ini bila dirawat dengan baik. Komunitas Eden saling memahami, saling tergantung, saling menopang, saling memberi hidup satu dengan yang lain. We may live together. Itu. Lebih baik di sini rumah kita semua. Itu rumah kita? Oh, rumah kita sendiri. Lihat nih, kita di sini semuanya. Semua kita di sini. Ini God bless ya. Rumah kita. Nah, itu. Itulah indahnya sekali lagi. Jadi tadi kalau kalian paham sudah alam kita ini sungguh baik, Tuhan menciptakan. Jadi alam ini dang mapultaksian bulu. Nah, ada orang yang bilang, ini kan sebulu nepung nami dunia julu alam ini, bumi ini. Bukan, ini ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Jadi sama-sama ciptaan.
Nah, Allah mewarisi bumi ini kepada manusia dan memberi mandat. Jadi, tajam jeda. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, Magode, supaya mereka berkuasa, rule over, arhetosan, let them control. Nah, ini sebenarnya, hati-hati dengan ini. Kejadian 1:26 memang benar bahwa manusia itu diberikan hak dan kuasa. Tapi salah tafsir, salah paham. Sangkanya rule over ini, sangkanya arhetosan, rule over, let them control, menjadi penguasa tunggal. Itu dia. Akan ini kok dibatadu, wow, raja hamuma, ya saya rajai dong. Suka akulah. Tuhan do nama dede, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu dan suka-sukamu jorma, bukan itu. Tuhan yang bersuka-suka, bukan jolma yang bersuka-suka. Karena jolma itu kan manusia ciptaan daripada Tuhan. Nah, ini dia. Nah, sekali lagi, manusia salah tafsir, salah paham, salah mengerti dengan kejadian 1:26, perbuatan sewenang-wenang, ini arcetosan, ini harus dihubungkan dengan siapa penciptanya. Gitu. Jadi ciptaan ini sebenarnya ciptaan pemilik. Allah sebagai pemilik. Jadi dia akan menguasai karena diberi kekuasaan oleh Allah. Ya? Nah, jadi Allah mewariskan setelah manusia menerima mandat. Nah, dia mulai karena keterpengaruhan dosa. Tadi kejadian 3 mulai dosa. Nah, datanglah ular itu. Ate doko dewataho melipanga koi gebe warte. Gebe sumako dao. Nama bir di mana? Gebedos di mana? Doto gebedos gitu. Jadi lihat ini. Jadi pengaruh daripada dosa sebenarnya membuat alam jadi tercerai-berai. Gitu ya? Nah, manusia jahat, bumi sekarat, alang dambang kepunahan. Sekali lagi, mereka berkuasa, let them control, disalah artikan, ya kan? Jadi perbuatan sesuka hati, bumi dobrak-abrik sesuai dengan selera, sehingga bumi kita diambang kepunahan. Manusia membunuh alam, kill the world, tindakan kesenangan dengan alam, mengorbankan ekonomi dengan mencari hiup profit, mengorbankan alam demi ekonomi dan oikumen. Nah, ini dia. Sekarang apa yang terjadi? Kalau manusia serakah, ini yang terjadi. Mereka mudon? Nah, ini kimia ini kan. Nah, lihat. Persoalan pertama, ini CH4 di bawah CO2. Jadi soal kimia namanya teh. Jadi karbon dioksida yang merusak alam. Nah, di nomor 2-nya sebenarnya metana. Nah, dari mana itu sumber-sumber metana? Kalau ini pepohonan dihabisi. Kalau petani-petani kita memakai terlampau banyak pupuk kimia, menyebar pupuk kimia di ambang batas, maka akan naiklah CH4 metana dan akan menghasilkan karbon dioksida, maka akan menghasilkan global warming. Jadi kalau sekarang ada panas bumi, nah ini karena tadi sekalian yang bilang, karena pembabatan pohon di sini, ya, perusakan alam di sini, pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Jadi sesitong nah bahasa yorai halak wakababi unakaruar horbo unakaruar kotoran ini kan sebenarnya dikit-dikit juga itu akan menghasilkan metana naik ke atas. Nah itu tuh. Jadi makanya jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang kotoran-kotoran sembarangan. Ini dia. Jadi gas rumah kaca, pemanasan global akan ada kalau memang perusakan terjadi. Itu ya. Nah, jadinya akhirnya ada komunai pembebatan, kawan-kawan serakah dengan alam, membabat semau gue dan lain sebagainya, itu terjadi. Tapi satu lagi tadi, petani kita juga ini harus hati-hati. Kalian juga kalau nanti khotbah sama petani kita, hati-hati dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Itu bahaya itu. Nanti kita lihat apa yang terjadi di situ ya. Lihat, kondisi hutan kita 109 juta hektar, sekitar 264 lapangan bola per tahun hancur. Jadi per tahun. Jadi 264 lapangan bola per tahun hancur setiap tahun. Dari sekian ini. Jadi sekarang tinggal sedikit. Itu tadi sebabnya kenapa Anda sebut miris, karena dihabisi pohon ini yang terjadi.
Jadi kini sisa hanya 26%. Tinggal sawatik nama. Heu. Apa lagi kau? Apa kepanjangannya? Kurang aik udan. Haroroan ni aik udan itu ya. Nah, makanya kami sekarang benar-benar fokus dengan penanaman pohon 1000 pohon. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia ini dia. Dia membatas. Nah, lihat tuh. Nah, tadi keterkaitannya dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Coba ya. You are what you eat. Botam buat ini? Udah ku boto. Ho au si panganon nahwalak. Nah, lihat nih, kimia sebenarnya itu adalah rekayasa mirip hampir serupa dengan unsur hara tanah. Jadi mulai top pupuk kimia kan isabur hommai ini kan. Nah, ini disabur tusor segala macam, tapi lihat apa yang terjadi. Tanah ini dibangun Allah dengan mikroorganisme. Nah, supaya kalian tahu nanti soal ketahanan pangan. Sekali lagi, karena ketahanan pangan dasarnya adalah tanah. Tanah ini baik, ya kan? Tanah baik. Nah, jadi hati-hati dengan tanah. Siat tanah doho, mulak mumse, imam mulamate ho kan? Dang batu kan, sebatu doho, cetano. Nah, tanah ini adalah diri kita. Nah, tetapi kalau kita tebar pupuk kimia, mikroorganisme yang membangun kesuburan tanah dalam tanah ini akan mati. Loh, jadi kenapa bisa berproduksi lebih dari semula, Amang Pendeta? Iya. Jadi direkayasa di benih-benih, di butiran pupuk-pupuk ini unsur-unsur hara tanah. Nah, ini yang dimakan dan terkontaminasi kepada buah-buahan. Jadi mana talang. Itu sedok you are what you eat. Nah, jadi molo non luar biasa banyaknya kimia yang kita konsumsi. Itu sebabnya manusia banyak yang stres, banyak yang stroke, banyak mati tiba-tiba dan sebagainya karena memang pupuk kimia diambang batas. Jadi tanah semakin kerontang, makin kering kerontang karena apa? Matinya mikroorganisme. Padahal dalam titah kita ikoroha pangulu hodoroha dinasana mangulu, tetapi karena kebiadaban para ekonomi kapitalis dan lain sebagainya mencari keuntungan yang luar biasa, mengorbankan ekologi, tak peduli dengan ciptaan Tuhan lainnya. Mikroorganisme dihabisin. Nah, jadi menurut ada ini alam kita sudah diambang kerusakan, kepunahan dan lain sebagainya karena kejahilan dan perbuatan manusia yang tidak pantas. Lihat, jadi ini dia. Nah, jadi morsongono tano karena diakibatkan matinya mikroorganisme. Jadi nama itu mikroorganisme. Nah, sodong de sobe. Nah, ini Tuhan kita ini kan. Coba ya. Nanti kalian bisa periksa segenggam tanah yang subur. Petani do teh ke Bapak Oma? Segenggam tanah subur itu mengandung jutaan mikroorganisme kecil-kecil. Nah, itu kok nggak nampak Pak Pendeta? Iya, nggak nampak. Itu karena 0,00005 milimikron. Nanti kita bisa tangkap. Jadi ayam kami sekarang menikmati mikroorganisme dari hutan, kami tangkap dari hutan ya. Nah, kita nanti bisa lihat. Dia memang mikroorganisme nanti ada kami tangkap satu kotak. Kalau kalian mau suka bawa ya bisa, nggak apa-apa, nanti kalian bawa lah mikroorganisme ya. Nah, itu dia supaya kalian tahu. Ini sebenarnya untuk mengatasi ini harus ada mikroorganisme. Mikroorganisme artinya mikro kecil, organisme kecil itu Tuhan cipta untuk melestarikan alam. Nah, jadi songonon. Molo kalau kalian tanam padi atau apa sekali atau susuanan, tanah ini ya kan, tanah ini akan memberikan makan. Tapi siapa sih yang memberikan makan? Mikroorganisme ini akan mengurai tanah dan akan memberikan makanan kepada akar. Itu dia bedanya. Tapi kalau pupuk kimia yang dimasuki, matilah mikroorganisme,
kimia inilah yang diabsorb, yang dimakan oleh. Jadi memang alang kimia do hita mau ladong pupuk kimia. Ima. Jadi tikok kinai aku bawa to berapa persen lagi kamu makan pupuk kimia supaya mati. Nang mino to kan? Nah, itu. Oke. Nah ini ya. Nah jadi kalau pembuangan limbah pupuk kimia, nah takutnya. Jadi kan sekarang Indorayo ini kan menanam ahadu teh kaliandra ya di nasional teh ahadu nasional lagi teh eukaliptus. Nah sebenarnya eukaliptus itu kan asal belgai mana ikolam tabadotong pupukna. Nah tapi mereka nggak sadar pupuk yang ditebar itu terbawa oleh arus air sampai ke sungai. Habis habitat son. Itu tuh. Jadi ideal kali itu aman dan lain sebagainya. Siapa sih bilang aman? Kalau itu terbawa air, itu pasti merenggut nyawa-nyawa daripada sumber-sumber air, mata air akan mati. Jadi mulai isuan eukaliptus bereng laswadong manengah tumbuhan isi karena dia apa? Rakus dengan air. Dia bisa air. Jadi kan ngageleng-geleng beber kamu eukaliptus mulawa mutu siranggi kecil-kecil sudah. Kenapa kecil? Karena dia masih butuh berlipat ganda pupuk kimia. Jadi mulai lihat 1 kilo per jolo, ikut 2 kilo sugut nemse, 3 kilo berikutnya. Baru dia apa? Nah ini jadi bahaya. Bahayanya masuk ke polusi air. Nomor king tanoi. Jadi akatanota, emeta, padita, emak itu muse. Nah pembakaran ini juga akan mematikan mikroorganisme. Ya kan? Jadi kalau kalian lihat coba apa sekitarnya, nah tokka manutung. Karena apa? Kalau ini dibakar, adik-adik sekalian, ini kan di bawahnya ini kan ada apa namanya? Habitat atau mikroorganisme, ada hewan-hewan kecil yang menghuni ini kan angdu jebunion. Jadi sido halahi mertengger, di sido halahi mangan, tapi itu makan kalau kita kasih kompos dan lain sebagainya. Nah, saya mau kalian ini dulu ya, soal nanti akan berakibat kepada ketahanan pangan. Genetical modified organism. Nah ya bigamon? Belum ya? Nah, ini karena 10 atau saya pernah bawa pendeta-pendeta untuk unjuk rasa di Jepang untuk menghentikan GMO. Say no to GMO. Imatiki, pikir dulu gabi Jepangi hamitiki, yang boleh mula tu Indonesia, alai omma. Ahado GMO. GMO adalah genetical modified yang dimodifikasi kepada organisme. Contoh sonon. Ya do iber kamu bibi ni jagung nah tok tubuh ya ujui aterleling do tubuh kan bahasa boy ya di paroh kamu ekor ni tikus mulai kota pamu ekor ni tikus itor hatok do tubuh cicak ekor ni tikus pemoleh bibul itor hatok do tubuh. Bering mah cicak menjuta baik. Jadi cicakon ibu magenna jagung pe ibu magenna. Ipadomu mah jadi mulai tanomi itor hatok matubu songon ekor ni tikusi manang ekor ni cicaki jagungi. Ipadomu. Bodone berkamu. Ibu bereng mana nyoma jagung. Nyon boy do hatok tubon. Tiki dang pola dungi musai jepe imana turmat boras. Alai di padomu 2 gen. Dipertemukan 2 gen jadi gen ekornya tikus dan gen jagung dipertemukan i padomu mai tu bibi ni jagungi. Jadi marperbu memang hatop belga jadi isa na mangalang jagung na mangalang ekor ni Ya, ini genetical modified organism ya. Nah, jadi hati-hati ada beberapa lihat ini.
ini perkawinan antara benih jagung dan aka. Nah bertahan di mana? Ipadong kena bertahan, asa tahan di mana? Apa natalang aka si song-song nomba kan? Jadi godang do ipatupai tu makanan-makanan na adong di mar. Jadi hati-hati ambu, sa situ nang pola belajar tu aka si song-song ni rupanya. Bering mana? Jadi mangalang jagungon, mangalang ekor ni tikus loh, bering yo. Kan? Mereka ngebel gimana nih? Arung lebih ngebel nih. Tumanu pe isuntik ko masong oni belga mi mana bulun. Jadi kan belga Nah, sudah makanan-makanan. Nah, itu juga harus hati-hati karena itu bisa percampuran perpaduan dua gen. Jadi mai kira-kira pereng mamanuk nih ngagawe. Ini hewan transgenetik. Ini terjadi kan? Nah, gabe lebu alai heramanuk ma uluna. Nah, jadi hati-hati dengan kacang sonya, jagung manis, alfalia, canola, kapas, tomato, squash, kentang, pokok padi Filipina, terung dan sebagainya. Nah, dong kereng. Akibat mengkonsumsi GMO berbahaya bagi kesehatan manusia. Percobaan penelitian pada tikus setelah makan produk-produk GMO, Dr. Arpaid Putsai di Skotlandia. Tikus yang diberi makan kentang selama 110 hari, level dan hati tikus mengecil, lemah, tidak berdaya akibat sistem kekebalan tubuh rusak, kerusakan sel-sel otak. Namun setelah dia menyiarkan penelitian beliau di TV, dia ditangkap oleh pemerintah. Jadi ini dilarang press release karena memang benar-benar terjadi, tapi membahayakan karena mengurangi keuntungan pemerintah dan lain sebagainya. 2. Tikus diberi makan produk GMO seperti jagung tahun 2013. Apa yang terjadi setelah beberapa tahun? Tikus mempunyai problem serius di ginjal dan lever, mudah terserang oleh berbagai penyakit. Nah, Dr. Yamoka di Rusia, tikus diberi makan soybean kacang kedelai. Dalam hitungan 2 minggu, setengah dari tikus itu mati lemas, berat badannya berkurang terus menerus. Jadi kita mati tiga p nang minautu be. Nah, ama mulai ipakai netua-tuata kalau misalnya petani kita menggunakan pestisida kimia, ini yang terjadi ya. Sakit perut, mata kabur, sakit dada, mencret diare, pusing, keringat berlebihan, sakit kepala, sakit otot dan kram, mual dan muntah-muntah, keluar air berlebihan dari mata, hidung dan mulut, bingung, sempoyongan, susah konsentrasi, secara umum badan lemah, kejang otot, pupil mata, susah tidur, mimpi buruk, gelisah terus menerus dan mati. Nah, jadi hati-hati dengan penggunaan pupuk kimia, pestisida yang berlebihan. Makanya Bapak Ibu kalian, bilang Alana, Allah yang kita kenal ini adalah petani, gitu kan? Petani di Batata karena petani sama-sama punya porlak. Porlak ni di Bataha, Eden. Ibu tamu do verkeil medokon Taman Eden artinya sorak-sorai sejahtera dan kesejahteraan. Sorak-sorai damai dan sejahtera. Itu artinya Eden. Verkeil, ahli tafsir penyanyi lama. Nah, kalau seperti itu berarti taman Allah, Taman Eden adalah taman sejahtera, sorak-sorai, taman damai. Molo adong petani kita yang pertaniannya tidak damai, tidak sejahtera, berarti harus berguru belajar kepada Porla Eden. Porla Eden intinya sebenarnya bagaimana mereka saling menopang, saling memberi hidup, saling melengkapi, ya kan? Itu sebabnya nggak pernah kita baca mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Kemudian Allah mencipta urea, KSP, TCL, dan korikron dan lain sebagainya. Dan Allah menggunakannya semua dan disemprotlah kepada tanaman. Nggak ada itu, nggak ada itu kan? Nah, jadi semakin berkembang zaman, semakin berkembang ilmu dan teknologi, ya memang manusianya semakin serakah ya. Nah, jadi itu dia. Jadi kembalilah ke Porlak Eden. Nah,
Jadi penggunaan ini juga semakin memiskinkan. 80% manusia miskin, hanya 20% kaya. Nah, punahnya ketahanan pangan karena pestisida, GMO, diversifikasi makanan, import bahan baku, ya. Makanan kita dan petani kita tidak berdaulat. Nah, sonon. Jadi ketahanan pangan kita ini kan, petani kita kan semakin tidak berdaulat lagi. Karena apa? Karena semakin banyaknya makanan-makanan yang diimpor dari luar, semakin banyaknya GMO, mengadakan penemuan-penemuan dan lain sebagainya. Nah, itu semakin menghilangkan kearifan-kearifan lokal kita. Itu sebabnya ketahanan pangan tidak berdaya. Ya kan? Nah, GMO tadi salah satu intinya. Jadi kalau ini semakin dilakukan terus-menerus, maka akan menghabisi kearifan lokal kita. Jadi benih kita, benih-benih lokal kita sekian lama sudah hilang. Jadi kalau dulu di jumlah ada ratusan, sekarang masih tinggal 15 atau 18 benih lokal kita. Nah, kedua memang, nah saya nggak tahu tahun berapa itu ya, waktu program swasembada pangan mencipta makanan itu supaya monokultur. Jadi ikon swasembada pangan dotong, ikon boras dotok selangon. Itu kata Presiden Soeharto tahun 88 barangkali. Ya kan? Nah, jadi dia kan mau berimbang dengan dunia ini, mau berimbang supaya kelihatanlah jagonya, atau bahwa Indonesia ini mampu menjadi gudang beras di seluruh dunia, memasok beras yang luar biasa. Jadi bikinnya program pupuk kimia, itu namanya Green Revolution saat itu, ya kan? Memperbanyak industri-industri kimia dan pupuk kimia untuk menghasilkan eme atau padi kita berproduk luar biasa. Nah, di situ saat itu. Nah, padahal kearifan lokal kita kan ada lokal-lokal yang memakan makanan khas. Nah, itu kia putan aja udah menggadung do kan? Dan tak ada pola boras soti do talang gadung do perjulu, menggadung. Kan? Ada juga sagu, makan sagu. Nah, sekarang nggak ada lagi tuh. Pokoknya beras. Karena apa? Program kita, program swasembada beras mencipta monokultur supaya semua harus sama. Kemangalang boras doa senamangan gitu. Nah, ini yang membuat kenapa ketahanan pangan kita semakin tidak berdaya, gitu ya. Oke. Nah, sonari bama benota. Udah jelas ya? Udah jelas. Nah, sekarang save the world. Bagaimana? Apa yang harus kita perbuat? Bareng Majuda, Yesus Kristus ini, coba kalian perhatikanlah dulu. Gak usah pala tafsir-tafsir lebih jauh. Kenapalah Yesus Kristus kita ini lahir di kandang domba? Tahu kalian? Kenapalah? Bukan kesederhanaan Yesus. Ya, oke. Meniru kesederhanaan Yesus. Baru, kenapalah dia mesti lahir di kandang domba? Apalagi kandang domba ada kompos-kompos di situ, ada kotoran-kotoran lembu di situ, ada jerami-jerami di situ. Nggak enak lah. Ada pestisida-pestisida kotoran kencing daripada domba lembu. Itu pertanda bahwa Yesus ini peduli kepada alam. Dekat dengan alam. Inilah alamku. Lihatnya. Aku dekat dengan segala ciptaanku. Nah, itu. Jadi Molositi Rujol Maidon, dia lahir di kandang domba, itu sebenarnya to save the world. Ya kan? Menyelamatkan alam. Karena alam diambang kepunahan, maka dia diutus untuk lahir dekat dengan alam. Nah, kalau kita analisis opung kita najolo, opung nenek moyang kita, najono katu alam daripada kita saat ini. Mereka lebih dekat kepada alam. Itu makanya sinur napinahan gabena niula horas perdalalan mangomo per 3-3 horas jolma horas sama sasudi. Jadi kalau sudah horas harus sinur napinahan dosa gabena niula. Nah, lihat ini ya. Kedua,
kita adalah sesama makhluk. Kalau kita mau menyelamatkan alam, kenapa kita harus menyelamatkan alam? Ya kan? Kenapa kita harus mengajak manusia menyelamatkan alam? Kenapa tegaknya manusia menghancurkan alam? Satu, ini yang perlu kita beritakan, ini yang perlu kita jelaskan, karena kita adalah sesama ciptaan, memiliki hubungan korelatif, koordinatif. Tanpa alam kita tidak bisa hidup. Itulah king ini. Syatano do mula maho gabetano. Sudah langmu berdasarkan rosian tano. Hai mana? Tano. Nah, jadi karena kita kesamaan sama-sama makhluk harus saling menyelamatkan. Nah, dua, penyelamatan alam adalah panggilan konkretisasi iman kita sebagaimana dalam Konvensi HKBP 1960 pasal 5 lingkungan hidup. Nah, itu dah. Jadi terus kalian periksa di media persoalan TPL kan? Manang nahapi pada kokodang laut tutup TPL kan kata-kata orang kan? Nengah mah robo to musani mencari hepeng doho, neng la gubernur doho, neng ho hepengi. Bukan. Kita bukan mau mencari apa-apa. Dasar kita adalah mengimplementasi panggilan konkretisasi dalam Konvensi HKBP tahun 60 pasal 5 soal lingkungan hidup. Kita harus melawan mereka yang serakah dengan alam hidup. Jadi kon ulah honot datang konvensi oda. Odo neneng si ulah honot. Jadi implementasi iman do neneng sepatu kota. Karena kita terpanggil untuk itu. Kita diberi mandat. Dan kita harus mempertanggungjawabkan alam ini juga kepada dia dengan baik. Kejadian sadatul bisada, aku mencipta baik, nah kalian juga harus ciptakan baik. Aku menempatkan kalian untuk memelihara dan mengelola, ya kalian juga harus buat yang sama. Yohanes 13 ayat 15, aku memberikan teladan bagimu, supaya kau juga melakukan keteladanan daripada aku. Nah itu, kalau aku lahir di kandang domba, gak perlu kalian lahir di kandang domba, prinsipnya harus kalian lakukan, harus dekat dengan alam. Itu dia. Ya pola kotu poso-poso non ibaran dipinahani. Do. Dah. Ale kedekatanmu madahot alam dah. Nah, memenuhi mandat Kristus dan menyelamatkan alam, Markus 16:15, beritakanlah Injil ke segala makhluk ciptaan. Nah, jadi kita adalah sesama makhluk. Ini diakonia ya. Jadi diakonia adalah service, serve for others. Church should be for others. Jadi gereja harus kepada sesama. Nakolat waka dongan alikot tu saluhutna, sesama makhluk ciptaan. Nah itu dah. Jadi Markus 10 ayat 15, beritakanlah Injil ke segala makhluk ciptaan. Segala makhluk ciptaan. Nah, mewujudkan langit dan bumi baru. Gimana king natadokoni dalam Yesaya 95:10 itu Wahyu 21 dah. Oma. Jadi on perlu don adik. Tak buat manang na terjadi Namibia, Sonari, manang na di daerah Afrika. Ode perjuangan tak. Tajah maju dah. Sada dua tuluya. Karena perjuangan tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 5. Jadi sialo pamaretta mahita, molo pamarettai dan bijaksana dan berwibawa. Rom 13, hormat kepada pemerintah yang berwibawa dotu. Namar sahala. Jadi kalau dia juga hanya pro kepada ekonomi kapitalis, hanya mencari keuntungan, mengorbankan ekologi dan ekonomi, tak perlu hitung. Ini ya, ini dasar kita. Jadi lawanlah bupati-bupati, lawanlah gubernur-gubernur, lawanlah presiden. Nah karena nanti Tuhan akan tanya kepada kita, iberkopang, mau liberekoi mana mars jahat, dan ipicakoi mana, mate mai mana, alesya kor tunggu komudarna, alai, mau liberekoi mana mar jahat, ipicakoi mana, mate mai mana.
melua manggoho. Ini pilih tomu. Melua ma angguau. Ima. Picang ma nang pola mabiar. Wala dong ibarat kamu na mabiar ka pimpina-pimpinata. Perlu do igeseri. Ang pola perlu ipakai kan. Habis gaji ni igaji HKBP. Abe dangolo mengulahon. Ini ya. Ya bering mandi. Jadi ini bagus sekali loh ini versi nomor 12 ini. Pamareta, penguasa, pengusaha, pengulu pe. Jadi habis sudah pengulu. Apalagi roh-roh jahat di udara. Penghulu dunia yang gelap. Kalau kena tiur, tanpa lawa. Oke ya? Oke. Say no to GMO. Nah, selain nada, unang B. Itulah sesitong na GMO. Nah, GMO sebenarnya ini kan rekayasa-rekayasa hibrid memadukan dua gen yang sebenarnya bisa teramat merugikan. Bila itu hamu kedengan, nah dia nah hupatu pahami di son, nah bagaimana kita menyelamatkan alam ini, bagaimana kita mempertahankan supaya kedaulatan pangan kita, supaya ketahanan pangan kita terus berlanjut. Nah, di sini kami belajar di Jaytun ini. Menawek kami son. Nanti kalian bisa lihat, ya. Nanti kalian bisa lihat kami di Jaytun ini kan ada 4 divisi. Divisi 1 soal pertanian, peternakan, perikanan. Nanti kalian bisa lihat di sekitar sana sambil melihat-lihat, dan pariwisata, ya kan? Itu divisi 1, pertanian, peternakan, perikanan. Jadi dia peternakan nami, adong mamanuk, adong domba, adong kelinci, adong marmut, bagudung dan pola, deke, adong, ada lembu. Nah, di sana sebelah sana ya. Jadi manuk nami pe luar biasa do. Asugar yang bukan midamu, ngau siat tami manuk yamu alai. Selain beda, selain. Nah, ayam goreng kan non. Nah, jadi isi makan. Hai nah. Kedua, divisi 2 soal lingkungan hidup, penataan alam ini, bagaimana ini supaya lestari, supaya indah, supaya teratur. Inilah divisi 2. Divisi 3 lebih kepada divisi 2 tadi sama ya, divisi 1 saya, divisi 3 lebih kepada ekonomi kerakyatan. Ini pemondokan, aula seperti ini, kalian datang tamu-tamu, ini divisi 3. Baru ada galeri, ada restoran. Nah, ini ada pemondokan, ada dapur, ini inang Diakones Sarah. Martabak manjot yang Diakones Sarah. Tapi prinsip kami dalam mengolah ini adalah mengikuti atau mempertahankan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita dulu. Filosofi, filsafat dari nenek moyang kita. Ini mesti kalian hafal. Tulu bang masa tua, tu sanggar maporik, sinur mana pinahan, gabe na niula, hors dalan, mangomo par 3-3, hors jolma, hors masa sude. Sekali lagi, ini mesti kalian hafal ini. Ayo. Tulu bang masa tua, kalau kalian bertahan ini, mempertahankan, bahkan melakukan, bahkan melestarikan ini, nah pasti kita akan beruntung. Tulu bang masa tua, satua begudung ya. Tulu bang masa tua, tu sanggar ma aporik, sanggar. Nanti ku terjemahkan lah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Tu sanggar ma aporik, sinur na pinahan, gabe mana diula. Ya, ini saling terkait ini satu dengan yang lain. Kalau sinur na pinahanmu pasti nandiulam gabe, itu dia. Sinur na pinahan, gabe nandiulam, hor sama perdalan-dalan. Mangomo ma per 3-3. Asa hor sama jolma. Hor sama sasude. Jadi semua alam ini akan horas kalau yang tadi lestari. Coba. Napinahan, apa itu yang napinahan? Binatang peliharaan. Kalau ini sinur, survive. Kalau ini apa namanya? Survive, ada bahasa Indonesia. Lestari atau apa? Sinur. Entah apa pun itu. Nah, sinur, napinahan, pasti nandiula gabi. Kenapa? Karena kompos is available.
komposnya tersedia, kotorannya ada, ya udah saburkan aja, tebarkan aja, pasti dia berhasil. Ya udah, nggak usah perlu jauh-jauh. Berdua pola tuh, makanya ini jangan dibalikkan. Jangan gaben yang diulah sinur rapinahan. Kenapa nggak dibalikkan? Kalau gaben yang diulah sinur rapinahan, dari mana pupukmu? Dari mana komposmu? Makanya pinahan duluan, baru gaben yang diulam. Nah, makanya kami dalam melakukan segala aktivitas di sini martani ikuna dong do kompos nami lebu kotoran lebu kan. Nah, jadi lebu nami yang lebu saya ada. Jadi saya diberak, saya kilo saya diberak kan. Nah, kotoran manu. Nah, jadi sinur mai gudang kotoranna available gak bikin mah kompos. Mah bertubuh mah akka sesuai. Nah, ini yang kita coba di Jetun Silangit. Nah, ini dia. Nyoma manuk nami, nyoma sayur nami, sinur mana pinahan manuk lebu. Gabi mana dulu saja. Horas perdalan-dalan, negudang arroso perdalan-dalan, sian Amerika, sian Afrika, orang-orang negro, orang kuling, orang Indonesia. Horas perdalan-dalan, mau par 3-3. Oma ani nang saran itu. Aduh karena restoran na, mangomong mana sida, kan? Dulu yang masa tua tu sangat rapor sinur mana pinano manukon, kotoran nama dong gawe mana ni ulah tu son. Hors ma perdalan-dalan, dapat mana sida sesaluhna, asa gawe mana ni ulah, mangomong per 3-3. Nah, jadi ini dia siklusnya. Ini masuk ke sini dia semua. Siklus dia. Tidak pola lu kita. Ngapain dah ambil dari yang lain, kita bisa. Ini namanya integrated farming, terpadu. Nah, jadi petani tidak akan miskin kalau mereka menggunakan sistem seperti ini. Petani yang miskin karena terlampau banyak membeli segalanya dari luar. Itu hormon pestisida, itu kimia, itu pupuk, itu boni. Gimana sih? Nah, siapkan di sini, sinur rapinan. Di sini harus kau bangun semuanya. Nah, jadi kalau bisa seperti ini, filosofi opung kita itu harus kita pertahankan untuk mengatasi segalanya. Jadi lihat ini, kekayaan opung kita Najolo untuk melestarikan alam ini. Melestarikan ciptaan ini. Tahu dia. Lihat dulu. Rumah opung kita yang tidak pernah terancam dari gempa bumi. Betul. Sudah bangunan tak hancur ala di gempa bumi. Ale mau lu jabunya opung tanah Jolo. Wah, goyang nubuti. Bamar disko di bagas. Habis saya. Itu kami di Samosir. Mana pernah kami gempa bumi di Samosir saat itu? Betul buami sih. Walau roh gepai yang orang peduli kan. Opung kita merancang lebih fasih daripada kita, lebih luar biasa daripada kita. Dengar pamu gabiruku kamu. Kuno, mumu saya itu. Bapak ini kan sudah kuno. Ali kuno teruji dong dalam segala hal. Dalam penyelamatan alam apalagi, penyelamatan lingkungan apalagi. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, rumah Batak lah misalnya juga. Rumah Batak itu kan aduh teh hebat simbolnya. Manuk do kan? Manuk do teh. Nah, enggak cicaknya di apa? Nah, manuk di babuti. Jadi manuk itu kirana. Nah, lihatlah kenapa ayam? Supaya kita dekat dengan makhluk. Itu. Nah, ibama cicak muse. Boras patinitano. Ngolunami kan? Ngolunami boras patinitano. Sias cicak dang dau hamisian sudi alam nati no pendebata ido ngolunami. Ido kehidupan nami. Cicak oro putih mangaramu sudi. Jala diupamana diupasana ador haduk kama patugu-tugu lebu. Ador dipakai doh lebu. Itu misalnya. Oke. Udah, nah lihat nih. Mau per 3-3. Oke. Jadi kalau boleh, nah bagaimana supaya ketahanan pangan kita ini, kita mulai dari diri sendiri dulu. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Nah contoh kalian kan di STGH bisa nggak FAID ini? STD pertanian sistem FAID, food available in the house. FAID, iman. Food available in the house artinya kalian kan bisa
memanfaatkan sumber-sumber daya lokal, memanfaatkan lahan sempit untuk pekarangan sempit untuk menghasilkan bahan makanan. Bisa kan? Bisa. Nah, bisa. Nah, itu dia, itu faith namanya. Food available. Nah, itu sebenarnya kalau nggak sadar, sebenarnya itu adalah satu cara untuk mengatasi kedaulatan pangan, ketahanan pangan yang sudah sembrau. Itu. Jadi kamu tak boleh menurut cabai be. Tak boleh menuhor ikan. Jadi kami sokkan hampir sudah ibu kami. Nah, mula mangga kami sayur nami sanan. Mula mangga kami ikan nami sanon. Ada 5.000 ikan nami san. Mula malang manuk kami manuk nami sanan. Baru kami menurut tamu, boy do amon non kami Desemberan non berbida-bida lubu. Menurut tamu sekilo be boy. Nah, baru bida kami lubu nami bereng ma. Olan susuna do nasodong. Nah, kotoran nape perlu tu bunga-bunga sudi. Nah, bereng mana. Nah, jadi hidup di Porla Eden saling membantu, saling mendukung, saling memberikan hidup. Nah, reforestry, penanaman pohon. Nah, kenapa perlu penanaman pohon? Jadi kalau boleh penanaman pohon yang berbuah. Kenapa? Dari dulu, saya masih teringat 20 tahun yang lalu saya sudah kepala biro Pengmas. Mulai dari dulu 20 tahun yang lalu kami sudah mengadakan gerakan reforestry penanaman pohon. Alih saya pinang adong. Alihnya karena pohon itu juga harus dianalisis dan harus diperiksa. Pohon itu juga harus dilihat apakah itu dibutuhkan manusia. Jadi GBW kami penanaman pohonnya berbuah demi income generating. Jadi mau lemar perbue hau naisuannya kadonganon harapanon nama perbuena. Unang bah pejak kita tidak dan kedua boy mangalang jab boy manisi gitu. Yang mulai sudah eukaliptus atong, baik sudah ini pasti kami, kan? Kalau boleh ganti dengan yang berbuah, tanam 1000. Nah, jadi nanti kalian tanam di sini berbuah do, alai buanan non gebiri do, ipetong do parada. Nah, ini kami sudah lakukan gerakan reforestry, 1000 pohon akan ada hadir di sini. Nah, kita sudah undang pemuda-pemuda kita dari gereja terdekat, Pohon Tonga, Parit Sabungan. Sipitu-pitu atau Kenari, sipitu-pitu sudah, baru Paranginan, baru Belige, Nuhot borong-borong. Jadi pemuda-pemuda mereka kita didik, kita ajar motivasi supaya mereka peduli alam, peduli lingkungan, peduli hutan. Nah, ini dia gerakan reforestry yang sudah kami lakukan, ya. Nah, untuk menanam sekitar yang ada di sebelah sana. Ini dia satu lagi. Saya mau supaya ini juga menjadi bahan yang harus kita informasikan. Karena ini tinggal 5 tahun lagi, bahkan 4 tahun lagi. Ini pergumulan dari 189 pemimpin PBB, pemimpin bangsa di dunia ini. 189. Nah, mereka nggak melubuk-lubuk yang tarotok karena kayaknya nggak ada orang yang peduli. Jadi mandat ini juga diserahkan buat kita. Nah, sekali lagi saya katakan SDGs ini, Sustainable Development Goals, ini adalah platform kita untuk melihat pelayanan kita ke depan di dalam diakonia ini. Karena tadi sudah saya katakan tadi diakonia kita kan diakonia karitatif kolam bentuan ibu sana ibatusan ibu sana holani taksoni. Oke lah dengan itu, apa-apa. Itu kan bagi mereka-mereka yang teramat memerlukan, molaka, nah hampir sekonyong-konyong mate do hotakan asing perlu matongi. Ale ini kan harus kita lihat jauh ke depan juga ini. Sustainable Development Goals ada berapa ini? 1, 2, 3, 17 persoalan yang harus kita selesaikan bersama tahun 2030. Nah, jadi aturan kalau misalnya saya menang, ini pasti saya lakukan, ya kan? Dan buku ini menjadi buku kita bersama, menjadi platform pelayanan kita ke depan. Alai dangin na Tuhani korak doa miso karo do inang sesara apa ni mau aku basi ingananon. Alai dang adong becukup be umur tulu tahun nai nama mi pensiun upasa matu amu kadeku nai na olongan hamu ma manuruson ulo non mate nama hami hamu ma 4 tahun hidup ya. Nah, artinya segala sesuatu kalau ada yang perlu, mumpung masih bisa kita diskusi tawar-menawar atau saling membantu, kami bersedia berkenan memberikan apa yang terbaik. Nah, buku-buku dan lain sebagainya kami punya, nah kita bisa berbagi dengan itu. Nah, itu ya. Nah, 17 ini saya ambil ada beberapa P3K lah.
P3K. Karena banyak ini 17, jadi aturan ada 4 skala prioritas yang saya ambil. Pertama, nah, hentikanlah diakonia berbatas, sebatas karitatif, ya kan? Hanya menghantar bantuannya. Nah, tapi peduli dengan SDGs, karena ini adalah pergumulan 189 pemimpin dengan 17 tujuan dan 169 indikator. Nah, jadi prioritas kita ke depan, satu pengentasan kemiskinan, karena masih besar kemiskinan kita. Dari 150 juta, 29,7 juta masih orang miskin. Itu mungkin HKBP lebih banyak dan dominan. Nah, gimana kita harus keluar dari persoalan ini? Itu pertama. Kedua, ini penyelamatan ekonomi dan ekologi. Nah, ini dia. Penyelamatan ekologi, ya. Jadi artinya one person, one tree. Satu orang, satu pohon. Haruslah kita lakukan. Jadi mulai naik betul-betul berengommu berhasil menang berlanjut ketahanan pangan dot penyelamatan alamon. Mulai mangalang cabai ho kan buat masih ada cabai nih. Nih bibi aduh gara. Batu nih suema. Jadi kadongan ini asa termotivasi manang taringoti mana bahwa alam ini juga harus dilestarikan demi generasi ke depan. Payah cuma ini sudika. Nah, pengentasan kemiskinan, penyelamatan ekonomi dan ekologi, baru pengembangan kapasitas building dan kesehatan. Nah, jadi kesehatan perlu bareng perjuangan nami tiki rumah sakit Nenggolan. Nah, ini saya lihat apa yang ngau kami peletakan batu pirang jadi apa yang dianggarkan 1 miliar. Nah, ini sampai sekarang nggak kadang-kadang perhatian tuh sini apa yang dibuka tiki waktu proses saya di Samosir saat itu. Nah, apa yang jaga kita hubungan tadot rumah sakit Beligi misalnya. Nah, jadi pengembangan kapasitas building song kamu. Nah, perlu di itu dulu. Nah, ima juga kadongan nah ina olongan mula dong kasukun pasak matu amuna mari kita diskusi, tapi intinya sebenarnya dalam 2 hal, dalam penyelamatan alam Tuhan menciptakan segala sesuatunya sama baik, ada mandat yang diberikan buat kita, ya. Artinya Markus 16:15 mandatnya, dan juga pergilah ke segala makhluk, beritakanlah Injil. Nah, itu. Nah, kemudian kalau Tuhan menciptakan dengan segala sesuatunya baik, nah kita juga harus bertanggungjawabkan segala sesuatunya baik. Sebab nanti suatu waktu kita akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita ditempatkan, di mana kita ditempatkan, itu berarti kita harus mencipta lingkungan kita menjadi Eden. Taman Eden, taman Allah. Nah, taman di mana Allah memberikan komunitas yang saling mendukung, saling memelihara satu dengan yang lain. Nah, kedaulatan pangan kita, nah ini akan tetap lestari kalau kita juga memperhatikan alam ini, memperhatikan filosofi-filosofi opung kita dulu, mempertahankan dan melestarikan. Saya pikir ini lebih kepada dorongan untuk pelestarian alam dan kedaulatan dan ketahanan pangan kita ke depan. Nah, ima kadongan adik-adik nah hinolongan nang giat marguna sulat nari pasak ma bukot tuhamu ujuma molo naing mendalami adong ison opat ate opat ulema tuinang asa ipoto. Enggak diskusi aja dong, siapa tahu ada pertanyaan dari mahasiswa. Oh iya. Iya. Oke, ya diskusi bisa. Ya silakan. Boleh banyak nih. Bisa apa dulu? Ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya kepada Amang, setelah pemaparan materi yang telah Amang berikan kepada kami, menurut pemahaman saya dari kampung saya sendiri, misalnya dari penanaman padi. Contohnya masyarakat di kampung kami ini menanam rata-rata itu petani padi. Nah, tadi Amang jelaskan bahwa
pestisida atau kimia itu dapat merusak tanah dan tanah itu akan kering. Dan bagaimana cara masyarakat tidak memakai pupuk? Misalnya tadi udah Amang jelaskan memang dari hewan-hewan tersebut. Namun hewan di kampung kami itu semua mati. Kami tidak tahu karena apa mati semua. Misalnya pahanan babi, semua mati. Babi juga mati, ayam mati, kerbau nggak ada. Kerbau kami nggak ada. Dari mana kami mendapatkan pupuk dari hewan? Jika tidak ada pupuk itu, maka otomatis masyarakat memakai pupuk kimia. Bagaimana cara mengatasi supaya masyarakat itu tidak memakai pupuk lagi? Itu dari saya, Mang. Terima kasih. Oke, nah satu-satu ya, biar ingat ya. Sugar makin teh? Destinasi tompul, Mang. Destinasi. Ya, nang destinasi topul. Nah, jadi tadi kan kita lebih kepada organik gitu ya. Tahu sistem padi sistem salibu? Nggak ada ya, pernah ya? Salibu. Jadi ada sebuah sistem cara budidaya padi, sekali tanam 3 kali panen. Pernah kalian coba itu? Nah, kami udah pernah coba. Nah, 1 kali tanam dia, panennya 3 kali. Nah, jadi waktu dia panen sekali, disabit gitu ya. Nah, biarkan aja. Nah, ini nanti akan dipupuk dengan pupuk kompos, dia akan tambah subur, gitu. Nah, itu sebenarnya kalau boleh seperti itu adalah pelatihan-pelatihan khusus yang kita bikin secara bersama. Kita siap dengan Universitas HKBP Nomensen ya. Nah, dulu saya belajar dari Nomensen tentang itu. Ya ada di apa namanya sebelum Medan, Arwarne, Lupakam. Nah, jadi kita bisa orientasi. Nah, soal yang kedua memang kurangnya sumber daya manusia, ya kan? Dalam soal pengelolaan, dalam soal budidaya, memang pasti mereka tidak bisa memelihara apa yang mereka pelihara dengan baik, ya kan? Nah, contoh, sebenarnya sekarang kan sudah ada terjangkit virus babi. Nah, tetapi virus babi itu kan, kalau babi berkeliaran itu pasti kena dari udara misalnya. Tapi kalau babinya di kandang, nah itu pasti terjaga. Tapi kan manusia ini kan lebih kepada lu jenei saya nomor lo memang sendiri sih kan gitu. Nah, sebenarnya pemahaman sumber daya kan, kesadaran dan lain sebagainya itu sebenarnya harus menjadi sebuah pendekatan yang harus kita berikan kepada siapa yang berminat untuk mengelola apa yang dia kelola. Nah, gitu ya. Nah, ketiga, sasitona kan ibu tahu teh tangi yang alia manami au persea di Bata Jahuba au persea au persea bam itu terus sama aja au persea dito di Perbadia bam terus au persea bam jo dak bam dak sotok itu au persea dito di Perbadia jala adong sadahuria nabadia. Oke, seperti itu. Lihat. Jala adong sadahuria nabadia. Maksudmu akan asingi isi di hurian asingi hurian isi di. Nah, itu berarti kalau misalnya kalian tidak ada, kita kan satu huria, kasih dong gitu. Itu yang gak kita pakai. Terpura dong, ada orang babi nami bah, habis babi nalakan dong, minta. Itu menjadi sebuah tanggung jawab dalam doa kita bersama. Au persea dito di Perbadia, sada huriana badia. Makanya banyak kawan-kawan kita dari Jakarta ngasih sumbangan buat kita. Karena apa? Mereka sadar bahwa kita sada huria. Jadi mau babi muna, punah, jalo babi nalakan, asal dong. Pasti dong mau. Mau di Koko latar belakang, nah kami kesulitan karena gini-gini, pasti mereka mau. Kami aja mau. Misalnya melemar manuk kadang sih, suruh merlatih sih saroh kami, kuliah kami 100 manuk. Gitu. Karena apa? Kalau seperti itu persoalannya memprihatinkan, siapa sih yang nggak pernah tergerak oleh belas kasihan? Nah gitu, ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau adik-adik misalnya pergi marhuria, ada sebuah penemuan-penemuan yang harus kita tuntaskan bersama, kami siap. Dah?
Ya siap, maaf. Iya. Nah, jadi jangan dong misalnya pupuk nih lahirkan. Oke, kami siap. Ngasih babi juga nggak apa-apa. Jadi ulah kami udah tikit lu babi, tapi sistemnya bergulir. Kuliah nih ho babi, iko benomu memarana kisah plonom. Bocarana. Pilih tomu ma babi nama nadong susuna seplonom. Mulai butoro tong na saploba tang marana saplonomi. Marana dua liset dia berdua naik. Jadi Tuhan tope, Tuhan yang pintar ini. Dia cipta susu 16, gak mungkin hanya satu anaknya, mesti 16. Gitu. Nah itu, parbinotosis songo ini kan dengan ngiboto lagi dope. Nah itu makanya tadi pendekatan, makanya kalian harus serba bisa, harus serba tahu. Nah jangan biarkan wargamu umalo nasida syakko. Kumbalo do. Alai. Malo penasida, boy do pakai muhamaluan nei, lalu mengurup ya kena asing. Ido habis tara. Jadi ya. Jadi nanti kita coba. Kalau kalian misalnya ada temukan sebuah persoalan apa saja soal ekonomi kerakyatan dan ini, nah kontaklah Jetun, kontaklah Inasara biar kita saling untuk ikut bergandengan tangan dalam mengambil sebuah solusi ya. Oke. Baik, dari saya Mang, saya ingin menanyakan tentang GMO yang Amang sampaikan tadi. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa makanan yang kita konsumsi itu sudah disuntikan GMO jika label halal saja tidak cukup? Apakah ada ciri-cirinya agar kita mengetahuinya dan bisa menghindarinya? Iya, berarti Sonti deh. Si Sonti, garmu? Meliati baru majuta. Oh, meliati, nang meliati bersenipar. Meliani bersenipar. Nah, GMO genetically modified organism. Nah, biasanya ini ada di mart-martnya sebenarnya ini, kan? Banyak di mart nih. Jadi makanan import lebih kepada kalau menurut saya sih hampir tidak sehat lah untuk dikonsumsi. Alai kita kan terkait begitu tung masuk ke mart. Dia jitu mart kan hirna kred dotung kan habi dang ibo to humi pas do na lokali siana isino sudi. Nah makanya waktu kami di Jepang hari itu studi kan pasnya belajar nami dak sen itu siana ka nehe dotung akka pajak na holano dotung pajak teh dang laku ala dang ibo to like piason kotor muse marbuta muse kan. Nah itu nah hurang sestongna itu harus terdukung lah supaya itu juga bisa survive gitu ya kan. Nah jadi kalau aku sih lebih kepada import buah-buahan dan lain sebagainya itu lebih kepada situ ya kan, karena itu diramu supaya bisa cepat. Contoh mah betul nuaing mangga ibai lilin ima yang binotoi hape itu nyalak kudu buti hape nyalang medo lilin kan. Tapi dia harus campur dengan lilin supaya kulitnya itu bisa bertahan. Nah kan itu. Nah makanya kalau aku merekomendasi belajar tuh mamu. Tuh kaputeh tuh ya warna tuh pajak niaka oputeh pajak-pajaki karena sono itu. Ayo agamai imu bayi majo. Argape lau pasikolau anak kon nadi. Jemolele keluarga berarti do ma anak konne sekolah. Molo ne zido. Kami jo. Isi mai menada potani. Akan nama orang disudi. Jemol lau misalnya maraha belanja bilangnya ana sondo kacimi holu parga hude beko enggak apa-apa. Bayar aja lah mahal. Karena itu kan bukan untuk apa-apa. Bukan untuk siapa? Pasti untuk anaknya dan untuk belanja semua keluarganya. Jadi kalau kau kasih belanja untuk anaknya, homat tong halak na burju, doh mengurupi anak konna hima. Gitu ya. Nah, jadi ini kita tentang sebenarnya ini kan nggak dipublikasi, tapi kita harus paham lah. Nah, ini kan ekonomi kapitalis ini kadang-kadang masuk dalam segala lini di Marwa. Nah, jadi adong do sakap nami son kalau lah satu waktu nanti kita menjual di sini makanan-makanan organik yang sehat. Mulai saya adong do bayang aku sakap. Nah adong di son nuaing isyatar sudah ada seperti itu. Jadi kalau kalian menemukan semua bahan-bahan makanan, ada cabai, ada sayur dan lain sebagainya, sayur organik.
Sayur organik dikemas lebih kepada tadi yang sudah kita pelajari. Sinur napinahan gabinan ula. Nah gitu ya, itu rekomendasinya. Ya, siapa lagi tadi? Baik Lamang, pertanyaan saya hampir sama dengan Bestina Mang. Di daerah Tapanuli Raya kan Mang sebagian besar petani masyarakatnya. Lalu mereka juga menggunakan pestisida kimia sama pupuk yang sangat banyak karena lahan mereka juga banyak. Dan juga bagaimana cara kita Mang mengimbau mereka mengubah pola pikir mereka, karena mereka berpikir bahwa tanpa pupuk tanaman itu akan kecil, tanpa pestisida kimia tanaman itu juga akan diserang oleh hama. Apalagi tanaman yang mudah diserang hama itu tomat, sayuran seperti itu kan Amang. Bagaimana Amang cara kita mengubah pola pikir mereka? Ya. Nah ini memang menjadi tugas kita semua, karena saya lihat memang kalau kita tidak secara bersama memberikan pemahaman kepada warga, terkhusus kepada petani kita, bereng majotong. Emerjemita pihak kadang pedita diakones Bible Pro ayai jemitau taringotu makanan sehat na organik soya. Jadi saya diari fotonya lagi. Paling kuat kalau naura. Itu. Bering mah mau di YouTube kan? Nanti ini disebar ke kalian ya. Nah, YouTube kita. Nggak usah di-subscribe karena udah kebanyakan. Ini gaya bahasa apa ini? Gaya bahasa hiperbole ini. Pura-pura aja nih. Pura-pura aja nih. Oke. Nah seperti itu. Jadi itu makanya saya bilang nanti kalau saya ngomong dengan Epurus kan kenapa sih hanya pohon-pohon aja sebenarnya yang harus diselamatkan? GMO kenapa nggak pernah dipikirkan? Nggak pernah saya dengar satu pun dari kita yang mengatakan bahwa GMO ini harus dikritisi dengan baik. Nggak pernah. Harapnya dulu aku departemen diakoni tahun taring itu sih, ya kan? Tapi lihatlah apanya yang bergeming. Jadi kalau seperti itu pemahaman pendekatan, gak apa-apa, coba aja. Aleko paham mudah botol mudah tong, jadi sangat dia solusi gitu loh. Mau sebut untuk solusi, kalau nih matodo kan gitu. Nah nanti bisa kalian lihat nanti kalau dek, nanti kalau kita menanam pohon ada satu tong, satu drum pestisida. Itu semua dari 18 tanaman kita bisa cipta satu. Kita bisa cipta untuk mengatasi hama-hama sampai kepada hama lason. Hama penyakit dan hama lason. Itu. Nah, itu 18 ya. Unang ngiri puhalak bahwa itu lebih kimia lebih mampu daripada pestisida organik. Dah. Kita sudah bisa periksa, kan? Nah, jadi kalau berlatih seperti itu, lihatlah Tuhan kita ini. Tuhan ini sebenarnya kalau kita imani, kalau kita percaya, piring maju. Mabai pupuk dohot pestisida, cukup nasinuan di Tuhanon. Bereng. Moladok sesuatu mugali-gali, buat ma rebung, warna. Tubis duda ma tubisi buat ma huanei semprot matu nagali-gali tol deh mana kan cukup itu butamu yang si pahit itu kan luar biasa sebenarnya manfaatnya itu, tapi manusia nggak pernah abaikan terus itu lau mana songnya pun HP ubah ni gula dan ngolo marsahit manuk mulai yalangi. Ibu tamu do bereng dek. Ini saya bilang. Coba kau ceklah dulu. Tanaman apa yang nggak pernah sakit? Nggak ada Mang. Sangge-sangge Mang. Sangge-sangge. Oke. Pintarnya kau deh. Sangge-sangge itulah tanaman yang nggak pernah sakit. Sekarang mana murah marsahit? Tanaman mana murah marsahit? Cabai, tomat. Sekarang gini, pertemukan sangge-sangge dengan tomat. Tul duda, apa duda namanya? Tumbuk sangge-sangge, ambil ekstrak dan kuahnya, ya kan? Baru
fermentasi dia selama seminggu campur dengan gula, semprot tomat son, arkikote, tomat pasti tomat akan berhasil. Kan Tuhan ini kan pintar dia. Ibu mana sohya marsahiti, ipek komatu na marsahiti, dia bilang marsahit, ala nina so marsahiti. Ima. Gitu caranya. Kan makanya tadi kita bilang, sebenarnya Tuhan sudah ciptakan segala sesuatunya ini, tapi nggak pernah manusia mengabaikan segalanya kan. Sony itu caranya. Nah dia, laking bulu, mau lakukan gali-gali, dia akan lebih mampu, lebih kuat. Coba, adong do sesuatu namun saya tubuh, adong. Buang apa namun saya tubuh. Dia masih sesuatu nak hatok tubuh. Aman. Pisang, mau itipul ho pisang, angul pisangmu. Coba, itapul ho pisang mi. Berapa menit dia tumbuh? Batang pisang, kalau kamu tebang dia 3 menit tumbuh. Oh, enggak pernah kalian periksa. Kamu udah pisang teh? Nah, pisang. Tapi sama pisangi. 3 menit memang tumbuh siat tonga-tongane. 1 menit pun enggak. Itu tumbuh mana atau pian. Itu pertanda ambil saja yang tumbuhnya cepat, duda. Baru fermentasi semprot tomat na sohya tubui asa na sohya tubui termulo pi mana ala ni pisangi imma seperti itu. Nah makanya tergantung kalian memeriksa, perhatikanlah kalau ada food available in the house, nah pastilah kalian tahu mengamati satu dengan yang lain. Nah si paek tadi, sangge-sangge tadi, bulu tadi, batang pisang tadi, nah itu. Nah jadi itu mencipta pertumbuhan. Nah jadi kalau kau kasih dek nanti tu manukmu ilih aku batang di pisangi, nah atau pebelga ala pertumbuhan ni pisangi yang gimana gawe masuk tu dagingnya gitu. Nah gitu ya. Nah ini dosa setong dapat bom gurang bisa bapak si foto polo wah masih oto-oto nah perlu ikom masih ajar kan alain no boleh do oto-oto alain no gawe. Oke yang dua silakan saya ya. Terima kasih Amang atas pemaparan materinya dari tadi. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kan budaya Batak dikenal dulunya itu dekat dengan alam. Nah, dibandingkan dengan sekarang, orang Batak sekarang ini udah jarang lah, nggak dekat lagi sama alam. Bagaimana cara kita Amang untuk apakah perlu kita mengembalikan budaya kita yang dulu itu supaya masyarakat atau orang Batak itu semakin dekat dengan alam, semakin maulah menjaga alam kita dengan baik. Nah terus kan di tengah perkembangan zaman ini pasti banyak yang berpikir seperti ini. Masa lagi kita mengembalikan budaya kita dulu, kolot kali lah gitu. Jadi bagaimana cara kita Mang untuk memberikan pengetahuan baru tentang bahwanya pentingnya untuk mengembalikan budaya kita ini tanpa meninggalkan perkembangan zaman ini Mang? Ya, itu pertanyaan yang bagus juga. Nah, kan ini kan sekarang kita sudah di tengah perkembangan zaman yang luar biasa. Jadi kalau kita nggak mengikuti zaman, itu ketinggalan zaman pasti kan. Nah, jadi bagaimana supaya mengenal yang lebih baik daripada sekarang? Kayak kalian ini aja. Nah, Ibu Aninang Lamria, nanti kita lihat. Kan paradigma kalian ini kan pasti kimia nih. Paradigma kalian ini kan belum mengenal soal pemahaman oputta najulu tubi, cara bertani, beternak dan semana. Nanti kalian dibawa ke sana, semua bebas gitu. Jadi perubahan paradigma, ya kan, itu sebenarnya harus pendekatan dan orientasi dan studi banding. Lihatlah, ya, atau kalau dia melihat, dia pasti dirubah, gitu ya. Jadi kalau perlu misalnya bawalah mereka studi banding, bawalah mereka melihat apa yang terjadi. Alana oleh dokon olah kata doho gitu kan. Nah yang kedua, nah nandok misa sitongna luar biasa ditong, ya kan? Alai hudok majo, idi ada tumagonan, rugi maiba manang, otik mapangomoan alai leling umur niba. Manang, gudang pengomongan alih hatok meba mate. Idi mapilih tom. Otik pengomongan alih leling mangun. Ima.
Haruhonge pilih toy. Dok mati mana? Oma, dia masih pilih tomu. Oti mapangomamu ale lilik ko mangolu. Daripada kurang mapangomamu ale mate mahomar sugut. Dia pilih tomu. Oma ba? Atong morsoni pau ama parangemi, pau ama pertanian mi. Ima, ai kimiai mabekatok 5 nomor tubur, mabekatok 5 nomor perbui, mabegudang ramas perbuina. 2 kali lipat bahkan 5 kali lipat. Benar. Tapi kau juga harus menggunakan lebih daripada apa yang kau harapkan. Nah, tapi Anda mau nikmati, Anda mau makan, tokinari mati mau, al terkontaminasi masuk di tubuh. Dan yakin nau bui kajang nu rakadongan nama lang kimia. Oputta yang usianya 150, 190 dan lain sebagainya itu karena pertanyaannya organik. Karena pertanyaannya sinur na pinahagabi na niula. Lihatlah sekarang apa yang terjadi. Wah, nggak habis berita. Nah, oleh sebab itu mari kembali back to Bible, back to Eden, nah back to organik. Nah, di benido. Buama benota pasahat nonon, dang saroha sa pikir sa pagkilak kita. Ay to lima ba? Ima, setiap konota. Jadi, kita pirak saroha. Akan? Ay nahudok kondisi madongan na yang law pasahat nonon. Bapalingku ma aka dongan piga-piga halak. Ay kadak cukup. Nah, jual mau memang yang memburu ekonomi, alih korban kehidupan dohot ekologinya. Nah, gitu dia. Jadi kalau misalnya kita mau, saya mau akadoangan nesoni hupale ketami, kami sudah ada komunitas petani, kami ajak. Boleh kami mangan, boleh kami bertemu, hube kali kami. Jadi, amang do tekenang salah do na jului, salah do na tabay ni HP. Ikonoruot tanama HP, melodang, atau patok mahita mate, stroke, marsahit, otakanasin. Gitu. Mula na 27 rupa ni rapita na rohamu. Kaum siya murap, wah pasti ada perubahan, pasti. Oke, ang depan. Dua lagi ya. Terima kasih Amang atas pemaparannya. Yang saya memiliki 2 pertanyaan Amang. Yang pertama dari pengalaman yang saya alami di saat saya menemani orang tua saya menanam bibit jagung, dibandingkan dengan bibit jagung yang sudah biasanya kita beli dan juga bibit jagung yang hanya dari panennya yang ditanam, sangat berbeda Amang dalam pertumbuhannya. Malah lebih bagus jagung yang dibeli Amang untuk ditanam. Lalu apa penyebab hal tersebut Amang? Lalu soal yang kedua, saya ingin bertanya Amang, dalam Konvensi HKBP nomor 5 dikatakan bahwa untuk menjaga alam dengan menyuarakan tutupnya TPL. Seperti itu kan Amang. Lalu yang ingin saya tanyakan Amang, bagaimana tanggapan HKBP saat ini? Apakah ada jalan lain yang ditanggapi HKBP? Bagaimana dengan pekerjanya yang bekerja di TPL Amang? Itu dari saya Amang, terima kasih. Nah, alingnya ya kami kata do porus. Mulai porusnya datang madokon isod do bayin perkarijuan na sudi. Jadi sepenuh naik meso sudi akka karyawan-karyawan TPL. Ya do ay makata songoni. Lasro na ba? Usuru man na sudi mangumpak mangule do ta kenasing ka. Ka iso lubu baby kenasing gudang. Nah, tapi kalau menurut saya sih kan masih banyak sih pekerjaan. Kok mesti kerja di situ? Jadi mulai buyut dong unang mapangan pangomuan na sopatut. Nah, itu kan mereka memakan makanan yang sebenarnya tidak disukai orang kan. Nah, itu mengorbankan ekologi, mengorbankan rakyat, tapi mereka tegak memakan keuntungan dari apa yang mereka peroleh. Itu tuh persalahan. Nah, boto salah. Nah, jadi bayangkanlah 20.000 lah misalnya karyawan-karyawan. Kan banyak sih pekerjaan. Melubui sedia gudang ma 3 hektar ma katano-tano na binu na sida ipal dia ma musim mulak sektor B baru Roma mau mengajar bagaimana memaksimalkan 4 rantai aja tanah cukup untuk 1 generasi buyu baik suruman nuna otong lo saya tutupi ter udah mati purus aus ada guruna tang pole bayar kali buyu baik nah soni kan aima nah contoh jadi ima soal TPL artinya kenapa kita harus tuntut itu? Nah, mereka kan bagaimanalah sudah mengorbankan ekologi, mengorbankan rakyat banyak, mengorbankan semua orang. Bisa mau sirpe, ngau kritik sebelum ini, kan?
longsor sian huta galung masuk tu si hotang mati jol marak terida wah mulai situng mamu udah tiki kan nah sebelumnya boleh putar ya nah ima taring tu si nah napa 2 hon ada king dapat jual teh nah bibit jagung yang dibeli dan yang dari yang kita tanam sendiri yang nah imana udah pedaknya nih jadi mula dong dope bibit lokal na jului mula nengal langon tumagom mak daripada bibit nang hona rekayasa memang etong hatop deh alekan mengorbankan manang susah aka ciptaan dohot akan asing hidup bana daftar rekomendasi itu alai molo neng nenget iorui bui meto kan bui maya nenek iorui alai sesitona frontal jangan gunakan itu tong alai molo neng pendekatan lebih mana neng masa bui ni oru bahina boleh tong strategi di ya oke sarana king. Terima kasih, Amang. Di sini saya mau bertanya tentang menjaga alam dan tentang program pertanian HKBP. Di sini saya ingin seperti yang kita ketahui kan, Amang, bahwa merawat alam atau menjaga alam itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus ada kerjasama gotong royong yang baik. Saya tarik dalam konteks Batak yaitu Masyada Pari. Tapi sekarang nilai itu sudah mulai hilang. Lalu bagaimana nilai Masyada Pari dapat dihidupkan kembali oleh HKBP sebagai bentuk terhadap krisis pangan dan ekologi, dan apakah program-program pertanian HKBP benar-benar menjawab persoalan krisis pangan atau hanya simbolis tanpa dampak nyata bagi jemaat miskin itu, Mak. Terima kasih. Ya baik. Memang pelestarian Masyada Pari perlu kita pertahankan, lanjutkan, ya kan, ke depan. Jadi Masyada Pari artinya gotong royong untuk saling membenahi cara bersama. Itu akan lebih maksimal daripada bermain sendiri kan. Itu namanya koperasi. Ya mulai tong rak mahita mengula asahatop ya kan, karena dengan rap pasti apa yang kita kerjakan lebih maksimal dan tenaga kita juga bisa kita pertimbangkan untuk mengatasi suatu kegiatan. Nah itu dia. Jadi HKBP juga harus mempertahankan itu, melanjutkan itu. Nah persoalan sekarang memang kenapa kita harus menggunakan teknologi. Nah apalagi kalau kita bisa memanfaatkan teknologi yang minim teknologi yang bersahabat dengan alam, kan pasti lebih bagus. Jadi IP perlu diciptani aka alih-alih ke depan. Mulai dong naik motor listrik. Kenapa tidak ada traktor listrik seperti itu ya? Jadi memang kalau ada traktor listrik, traktor yang lebih bersahabat dengan alam, luar biasa. Nah memang karena pekerjaan dengan menggunakan manual, pasti hasilnya juga sedikit, ya kan? Nah itu dia. Nah jadi kalau memakai teknologi misalnya lebih kepada hasil yang maksimal. Nah tetapi bisa aja kita alihkan. Masyada Pari bukan hanya berarti mengula secara manual, tapi Masyada Pari juga bisa memanage secara bersama, gitu ya. Nah artinya kita juga bisa memanfaatkan apa yang ada, memanfaatkan teknologi ini demi untuk mengembangkan atau memaksimalkan pendapatan. Tapi ingat harus bersahabat dengan alam. Itu dia, ya. Oke. Masih? Udah? Oke. Pesak mak. Tuinang. Ketua kelas saya. Ya, terima kasih banyak Amang. Tepuk tangan dulu kita untuk Amang ini ya. Kami banyak belajar Amang dari yang Amang sampaikan ya kan, adik-adik ya. Kalau kuliah tadi Amang semua orang ini 27 orang sangat antusias mendengarkan materi sharing pengalaman dari Amang. Amang ini sebenarnya sebelumnya udah pernah mengajar di STD tentang pertanian ya Amang kalau tidak salah. Iya. Tapi belakangan ini manajemen diakonia juga ya Amang. Ya manajemen diakonia, pertanian, hanya iya. Beberapa tahun terakhir Amang ini sangat sibuk karena preses ya begitu. Amang ini sebelumnya preses di Distrik 5 Sumatera Timur. Kami sangat bangga dan terbekali mendengarkan
penjelasan dari Amang, khususnya program-program HKBP lewat Zaitun Silangit ini. Kami mendoakan orang Amang dan semua tim, ada juga Kak Sarah dengan divisi-divisi yang sangat melengkapi. Dan satu yang sangat penting untuk adik-adik kami semuanya, tadi tugas ini adalah tugas kita bersama. Itu tadi Amang jelaskan, nggak bisa hanya tugas Zaitun. Tadi ada yang saya kutip, kalau ada dari kampung kalian yang mengalami kesulitan tentang pertanian atau hal-hal yang lain, dengan senang hati tadi tim dari Zaitun bersedia memberikan waktunya, iya kan? Ya. Jadi kalau ada dari kampung kalian yang mau belajar, jangan lupa di sini ada tempat belajar, pelatihan. Bisa berkomunikasi sama Amang ini sebagai direktur Pengmas, sudah mau aku bilang tadi, Direktur Zaitun. Tadi Amang ini juga sudah menjelaskan, Amang ini lama melayani juga di Pengmas HKBP, pengembangan masyarakat, dan diakonnya juga Amang ini. Sekali lagi terima kasih banyak Amang, terima kasih banyak untuk Amang Pendeta dan kakak diakones yang sudah memberikan waktunya bagi kami di sini. Ya Amang, di mahasiswa ada memberikan yang kecil sebagai ungkapan terima kasih mereka sama Amang. Yang mau sampaikanlah sama Amang itu, Dek. Ya, ya. Ya. Hanya satunya yang kami bawa ya. Ya. Ini hanya satu, tapi itulah satu aja lah dulu Amang. Karena ini dari mahasiswa sebagai ungkapan terima kasih mereka karena orang Amang sudah bersedia menerima kami. Ya. Ya, terima kasih banyak Amang. Sebagai ungkapan terima kasih kami, berdirilah kita menyanyikan lagu pujian kita kepada Tuhan dan rasa syukur kami bahwa HKBP lewat orang Bapak dan Inang di sini sudah memfasilitasi kami. Apa lakor kita? Puji-pujian. Oh iya ya betul. Ya puji-pujian memang Kak. Ya, jadi ada Doraksoi. Nah, kami juga tadi sudah saya janjikan. Kalau ada perlu footnote, ada perlu mendalami, memaksimalkan, ya penulis buku-buku ada kami terbitkan banyak. Jadi kalau kalian perlu misalnya soal apa saja pun, soal organik, soal alam, soal apa, soal peternakan, pertanian, ini dari kami. Ini kebetulan saya presentasikan di Ghana hari itu, upaya di tengah bencana COVID-19, ternyata sekarang juga sudah mulai merebak ya. Jadi hati-hati juga lah dengan ini karena COVID dalam sistem yang berbeda. Nah kita alami saat ini di Siantar ada banyak rumah sakit yang sudah terserang ya. Nah ini dia Pasak Matuinang, oke? Lihat, gue masuk tu perpustakaan, lain yang betul saya ada khusus di pendamping. Ya terima kasih banyak Bang. Ya, apalah nyanyi kita Dek, marilah kita bernyanyi menutup pertemuan kita ya. Karena siap ini boleh kami jalan ya Mang, biar mereka bisa melihat langsung. Ya. Ya. Ini ada. Sabar ya ladies. Terlalu banyak. Tetaplah tumbuh.
Oke, naiklah. Bisa naik. Yang atas ini. Tegakin ya, tarik yang ini tanahnya tarik. Yang ini. Nah, yang ini tarik. Nah. Letakkanlah, letakkan. Jangan lupa dikirim di grup fotonya. Ya. Udah. Udah berfoto lagi dari sini, ayo. Nah, carilah stroberi kiri kanan ada itu. Hei, antum tahu sama aku bah. Sama aku.